Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview golok sembelih. Mantep banget. Modelnya model pisau rainbow ya. Bentuknya keren banget, set. Nah, full kayu johar, simit meeting di pantai, handle dipin ya, tembus sampai sini, peksi masuknya dalam, pengikatnya ring dan duralium. Motif kayunya keren, cakep banget. Model Big Bowie ini, langsung saja kita lihat dalamnya. Oh, Big Bowie ini namanya. Pisau rainbow yang gede, ini untuk sembelihan. Material yang digunakan baja PRJ Willys Gen 2. Yang keren di sini, di package ini ditipiskan, pokoknya dibuat semirip mungkin dengan pisau aslinya ya, model pisau aslinya. Kita ukur panjang bilahnya 35 cm. Wow, mantap. Nah, ini yang merasa inden kemarin model rainbow full kayu 35 cm, silahkan langsung menghubungi WhatsApp atau DM. Jangan sampai keduluan orang, disamber orang. Lebar di pangkal ini 3,7. Mantap ini. Terlebar di tengah ini 4,2. Ketebalannya 4 mili, set sampai sini. Jadi ini untuk dorong enak, tapi modelnya pisau, jadi keren banget, unik. Makin kreasinya makin ada, jadi golok di model pisau persis seperti aslinya. Material baja Willys, kita langsung tes performanya. Oh, lihat, empuk banget, pelan, set dikelok-kelokkan, cuman dijalankan, halus lembut, dicacah-cacahkan juga, mantep banget. Langsung kita tes di kresek yang kecil. Tajam banget guys, kita bacokkan. Pagi-pagi udah mainan kayak gini nih, mantap pokoknya. Tajam. Kita cari kresek yang lain biar lebih mantap. Kita kelok-kelokkan di kresek, berkelok-kelok. Oh, mantap. Sekali lagi kita cari kresek yang lebih tipis lagi, yang merek Pancabudi. Belum ya, kita nyampah. Oke, itu saja mungkin reviewnya tentang golok sembelih Big Bowie, material baja PRJ Willys Gen 2. Ini untuk sembelihan kayak dorong, bukan untuk tebas ya. Kalau mau inden seperti ini untuk tebas silahkan. Jadi kan modelnya seperti pisau rainbow, tapi ini gede 35. Kalau mau tebas silahkan. Jadi setiap inden harus dicatat, ditulis untuk speknya. Misalkan inden
panjang 35 cm, baja wilis, spek sembelihan atau spek tebas, lebar, tebal, semuanya harus detail. Jadi biar kita gampang. Tidak boleh inden itu pakai voice note atau video call, tidak boleh, karena inden itu harus tercatat. Jadi nanti kita sampaikan ke tim, biar di sana juga dicatat, disimpan, biar tidak ada kesalahpahaman atau kekeliruan. Itu yang paling penting. Yang kedua, selanjutnya ketika inden itu, ketika diminta DP, ya harus di DP. Kebanyakan orang-orang itu lunas atau DP separuh atau DP lebih, jadi sisanya kurang 250, kurang 300, seperti itu. Untuk apa? Untuk mengupah yang menempa dan untuk membeli baja dan kayunya, seperti itu. Kadang-kadang orang ini kepengennya pesen ini, pesen itu, pengen ini, pengen itu, tapi ketika diminta DP enggan memberikan. Nah, kita yang nalangin, mana ada dananya, kita sama-sama juga orang belum memiliki apa-apa. Jadi mohon pengertiannya seperti itu. Dan juga ketika niat inden itu persiapkan mentalnya, karena apa? Estimasi itu tidak menentu. Estimasi itu hanya estimasi, bukan tepat waktu. Estimasi misalkan 2 minggu, 3 minggu, itu bisa lebih lama, bisa lebih cepat, tergantung. Semuanya tergantung, tidak ada kepastiannya, seperti itu ya. Jadi kadang kayak kemarin orangnya sakit, kayak kemarin hujan, mesin sering mati lampu, terus mesin BG butuh ganti amplas dan lain sebagainya, banyak kendala sehingga molor. Itu pertama harus kuatkan mental. Kedua, saya lupa, ada tamu. Udah, itu saja mungkin review singkatnya, ada tamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.